Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem manajemen kinerja. Perkenalkan, saya Nur Khafifah Dwi Zelita dengan NIM C1B023046. Baik, langsung saja pada pembahasan yang pertama, ada definisi dari sistem manajemen kinerja. Nah, teman-teman tahu nggak sih, sistem manajemen kinerja ini adalah sistem yang digunakan organisasi untuk mengelola, mengevaluasi, dan juga meningkatkan kinerja dari karyawan. Fokusnya ada pada pencapaian tujuan organisasi melalui pengelolaan kinerja individu dan juga tim. Ini melibatkan proses perencanaan, pemantauan, umpan balik, dan juga pengembangan karyawan. Selanjutnya pada konsep sistem manajemen kinerja. Di sini ada 4. Yang pertama, berorientasi tujuan. Berorientasi pada tujuan ini artinya setiap individu memiliki target yang cukup jelas. Yang kedua, evaluasi berkelanjutan. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan kinerja tetap optimal. Yang ketiga, ada pengembangan karyawan. Pengembangan karyawan ini sangat penting agar mereka memiliki keterampilan yang terus meningkat. Dan yang terakhir ada transparansi dalam sistem. Ini tuh menghindari subjektivitas dan memastikan keadilan dalam penilaian manajemen kinerja. Baik, kita lanjut ada tujuan dari sistem manajemen kinerja. Tujuan utama dari sistem manajemen kinerja ini ada 4. Yang pertama, meningkatkan produktivitas. Dengan adanya sistem manajemen kinerja, karyawan bekerja lebih efektif dan efisien. Yang kedua, memastikan keterlibatan karyawan, memberikan motivasi dan juga rasa memiliki. Yang ketiga, mendukung pengambilan keputusan. Data kinerja membantu dalam promosi, bonus, dan juga pelatihan pada karyawan. Dan yang terakhir, membantu organisasi mencapai visi dan misi. Pada sistem manajemen kinerja, kinerja individu selaras dengan strategi yang ada pada perusahaan. Setelah itu, ada komponen utama sistem manajemen kinerja. Di sini ada 5. Yang pertama, perencanaan kinerja. Ini tuh menentukan target dan ekspektasi perusahaan ataupun karyawan. Yang kedua, pemantauan kinerja, mengevaluasi pencapaian secara berkala. Yang ketiga, ada umpan balik, memberikan review yang membangun terhadap karyawan. Yang keempat, pengembangan karyawan. Ini dapat berupa pelatihan dan peningkatan keterampilan karyawan. Dan yang terakhir, ada penghargaan dan konsekuensi. Ini dapat berbentuk apresiasi dan perbaikan kinerja. Tadi kita telah membahas tujuan sistem manajemen kinerja. Nah, selanjutnya terdapat manfaat sistem manajemen kinerja. Di sini manfaatnya adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Yang kedua, tentunya membangun budaya kerja berbasis kinerja. Yang ketiga, mendukung retensi dan loyalitas dari karyawan. Dan yang terakhir, membantu pemimpin dalam pengambilan keputusan strategis dalam perusahaan. Pembahasan yang terakhir mengenai implementasi sistem manajemen kinerja. Yang pertama, menentukan standar kinerja, KPI dan juga indikator kinerja yang jelas. Yang kedua, membuat sistem evaluasi yang objektif. Ini dapat berbasis data dan kriteria yang terukur. Yang ketiga, membangun komunikasi dua arah. Karyawan terlibat dalam penilaian dan juga umpan balik dalam perusahaan. Yang keempat, menggunakan teknologi, software HR untuk mempermudah dalam proses manajemen kinerja. Yang terakhir, evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Ini menyesuaikan sistem dengan kebutuhan organisasi atau perusahaan. Berakhirlah sudah penyampaian materi dari saya, berakhir pula presentasi dari saya. Selanjutnya, kesimpulan dari materi yang telah dibahas adalah sistem manajemen kinerja ini menjadi alat penting dalam meningkatkan produktivitas dan pengembangan karyawan. Dengan sistem yang baik, organisasi dapat mencapai tujuan strategis, meningkatkan motivasi, dan menciptakan budaya kerja yang lebih positif. Implementasi yang efektif memerlukan transparansi, evaluasi yang adil, serta pengembangan berkelanjutan. Terima kasih sudah menyaksikan videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.